Di pagi buta itu, bumi di bawah Yogyakarta tidak sekedar bergetar. Ia mengamuk dan mencoba menelan ratusan ribu nyawa sekaligus. Dan bagi seorang ibu bernama Sulastri, kiamat itu datang lewat lemari kayu jati yang meremukkan punggungnya. La ilaha illallah. Aku ingat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu saya sudah berlumuran darah. Ibu Sulastri selamat dengan tubuh penuh darah. Namun di luar reruntuhannya, dunia yang ia kenal telah lenyap. Hanya butuh waktu 59 detik bagi alam untuk menjatuhkan vonis mati pada sebuah provinsi. Kekayaan senilai 29,1 triliun rupiah menguap begitu saja ke udara. Dalam sejarah peradaban manusia, ketika sebuah kota kehilangan rumah, harta benda dan penegak hukumnya dalam semalam, manusia akan kembali menjadi hewan. Mereka akan saling membunuh dan menjarah makanan, seperti yang terjadi pada negara adidaya Amerika Serikat saat dihantam badai Katrina. Tapi hal itu tidak pernah terjadi di Yogyakarta. Alih-alih jatuh ke dalam anarki berdarah, rakyat yang kehilangan segalanya ini justru menciptakan mukjizat sosiologis dan pemulihan ekonomi V-shape tercepat dalam sejarah modern. Pertanyaannya, ilmu sihir macam apa yang merasuki warga kota ini hingga mereka bisa bangkit lebih cepat dari negara adidaya manapun di dunia? Setiap tragedi besar selalu memiliki pembunuh bayaran yang bekerja dalam diam. Di Yogyakarta, pembunuh itu bersembunyi belasan kilometer di bawah tanah. Namanya Sesar Opak. Laporan resmi dari Earthquake Engineer Research Institute mengungkap sebuah fakta yang mengerikan. Sistem peringatan dini apapun tidak akan pernah cukup cepat untuk menyelamatkan warga. Karena epicentrum atau pusat gempa ini tidak berada jauh di tengah laut, melainkan meledak tepat di bawah tempat tidur ratusan ribu warga Kabupaten Bantul. Namun untuk memahami mengapa gempa ini hampir membunuh masa depan Yogyakarta secara permanen, kita harus melepaskan kacamata kesedihan dan memakai kacamata ekonomi. Bantul bukan sekedar kabupaten agraris biasa. Di mata rantai perdagangan global, Bantul adalah mesin uang dan urat nadi ekspor bagi provinsi Yogyakarta. Disinilah letak sentra industri UMKM raksasa, mulai dari kerajinan kulit manding, tekstil, furnitur kayu, hingga raksasa industri gerabah dan keramik di Kasongan. Hampir separuh dari total PDRB sektor industri Yogyakarta dipompa dari tangan-tangan terampil warga di kawasan ini. Dan pada pukul 05.53 pagi, tangan-tangan itu tertimpa reruntuhan atap pabrik mereka sendiri. Dokumen damage assessment yang dirilis oleh Bappenas dan Bank Dunia menjatuhkan vonis forensik yang membuat para ekonom menahan nafas. Kerusakan sektor produktif dan UMKM menembus angka triliunan rupiah. Sebanyak 30.000 pengusaha kecil dan menengah hancur dalam semalam. Alat produksi mereka remuk, bahan baku mereka terkubur, para pekerjanya tewas dan terbaring cacat di rumah sakit darurat. Ekonomi lokal mati total, tapi bencana sesungguhnya belum mencapai puncaknya. Dalam bisnis ekspor global, kapitalisme tidak mengenal kata belas kasihan. Buyer atau pembeli internasional dari Amerika dan Eropa tidak peduli apakah sebuah kota baru saja diguncang gempa. Jika Yogyakarta gagal mengirimkan pesanan kerajinan, furnitur, dan gerabah tepat waktu pada musim itu, para pembeli asing ini akan langsung memindahkan kontrak miliaran dolar mereka ke negara kompetitor seperti Vietnam atau Tiongkok. Dan jika kontrak global itu sampai terlepas, Yogyakarta tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Para penyintas gempa yang kehilangan rumah, kini juga akan kehilangan mata pencaharian untuk selamanya. Ini adalah sebuah bom waktu. Warga Bantul dan pemerintah hanya memiliki jendela waktu yang sangat sempit dalam hitungan bulan untuk membersihkan jutaan ton puing, mengubur jenazah keluarga mereka, dan menyalakan kembali mesin uang itu. Namun bagaimana Anda bisa membangun kembali sebuah ekonomi jika kewarasan masyarakatnya hancur? Hanya beberapa menit setelah gempa meluluhlantahkan Bantul, di tengah ketiadaan sinyal telepon dan matinya aliran listrik, sebuah teror psikologis yang jauh lebih mematikan dari gempa itu sendiri diam-diam menyelinap dari arah pantai selatan. Sebuah teror gelap yang akan mengubah hari tragedi itu menjadi lautan anarki dan kekacauan absolut. Hanya 20 menit setelah bumi berhenti bergetar, ketika puluhan ribu orang masih terjebak di bawah puing beton, sebuah kalimat pendek menyebar bagai wabah virus di jalanan Yogyakarta. Banyu munggah, awas air naik nanti tsunami. Dari ujung pesisir Bantul hingga ke pusat kota Malioboro, teriakan itu mengubah rasa sakit menjadi kepanikan massal yang brutal. Ratusan ribu warga yang masih berdarah, patah tulang dan trauma memaksakan diri mereka bangkit. Mereka melompat ke atas motor, berdesakan di mobil bak terbuka, atau sekedar berlari tanpa alas kaki di atas aspal panas. Hari ini, dengan kenyamanan internet di genggaman tangan, sangat mudah bagi kita untuk menghakimi dan menyebut mereka bodoh karena termakan hoax.
Tapi mari kita bedah anatomi teror ini melalui kacamata ilmu komunikasi krisis. Para akademisi menyebut fenomena mematikan ini sebagai asimetri informasi. Pada pukul 6 pagi itu, listrik di seluruh provinsi mati total, sinyal seluler hancur lebur, menara pemancar radio rubuh, aparat pemerintah dan polisi ikut menjadi korban reruntuhan. Tidak ada satupun institusi negara yang bisa memberikan pengumuman resmi. Dalam ruangan hampa informasi yang gelap gulita tersebut, ketakutanlah yang mengambil alih kemudi. Otak manusia yang sedang trauma berat akan mempercayai apapun demi bertahan hidup. Apalagi memori tentang kiamat tsunami Aceh 2004 yang menewaskan ratusan ribu nyawa masih sangat segar menghantui pikiran masyarakat. Kepanikan itu mengubah Yogyakarta menjadi lautan manusia yang kehilangan akal sehat. Jalanan macet total, sistem evakuasi medis lumpuh, ambulans tidak bisa bergerak 1 meter pun untuk menyelamatkan korban yang sekarat karena jalanan diblokir oleh jutaan warga yang berlarian ke arah utara. Namun disinilah letak ironi sejarah paling gelap dan paling mengerikan dari gempa 2006. Sebuah paradoks mematikan yang jarang dibahas. Kemana ratusan ribu warga ini melarikan diri untuk menghindari tsunami fiktif dari selatan? Mereka berlari ke arah utara, menuju Kaliurang, menuju lereng Gunung Merapi. Tepat pada minggu-minggu itu di bulan Mei 2006, Gunung Merapi sedang berada dalam status awas, status bahaya tertinggi. Merapi sedang memuntahkan lava pijar dan awan panas atau wedus gembel setiap hari. Tanpa mereka sadari, ratusan ribu manusia yang panik ini sedang berlari menjauhi sebuah lautan fiktif yang tidak pernah ada, langsung menuju ke dalam mulut gunung berapi yang sedang meledak. Kepanikan massal ini bukan sekedar kekacauan biasa, ini adalah kelumpuhan total sebuah peradaban. Polisi tak berdaya, rumah sakit hancur, negara absen karena sistemnya ikut remuk. Dalam teori sosiologi barat, ketika pemerintah lumpuh dan penegak hukum hancur, kota itu seharusnya meledak dalam penjarahan, perampokan, dan hukum rimba. Tapi ketika malam pertama yang gelap dan dingin itu tiba di Yogyakarta, tidak ada satupun toko yang dijarah, tidak ada satupun minimarket yang dirampok. Di atas puing-puing rumah mereka yang hancur tanpa menunggu bantuan pemerintah yang tak kunjung datang, rakyat yang berdarah-darah ini melakukan sebuah pemberontakan kultural yang akan membuat sosiolog seluruh dunia terdiam. Hanya 330 hari sebelum gempa meluluh lantahkan Yogyakarta, sebuah badai raksasa bernama Katrina menghantam New Orleans di Amerika Serikat. Di negara adidaya dengan ekonomi terkuat di bumi tersebut, ketika listrik mati dan penegak hukum absen, tatanan sosial hancur dalam hitungan jam. Toko-toko dibobol, supermarket dijarah, militer terpaksa diturunkan dengan senapan serbu untuk mendorong warganya sendiri agar tidak saling mencuri. Para sosiolog menyebut ini sebagai respons biologi dasar. Saat manusia terancam kelaparan, hukum rimba akan berlaku. Tapi, mari kita lihat kembali ke malam tanggal 27 Mei 2006 di Yogyakarta. Di Bantul dan Klaten, kondisi jauh lebih mengerikan dari New Orleans. Mereka tidak hanya kehilangan listrik, mereka kehilangan 150.000 rumah. Mereka tidur di alam terbuka bersama ratusan ribu korban luka, tanpa makanan dan tanpa kepastian kapan bantuan pemerintah pusat akan tiba. Namun di malam pertama yang gelap itu, sesuatu yang tidak masuk akal dalam teori sosiologi modern terjadi. Tidak ada penjarahan minimarket, tidak ada toko emas yang dirampok, tidak ada warga yang saling bunuh demi sebungkus mie instan. Mengapa anarki itu tidak terjadi? Jurnal Penelitian Antropologi tentang Respons Masyarakat Jogja membongkar rahasianya. Bagi peradaban barat, infrastruktur penahan krisis adalah beton, kamera CCTV, dan polisi bersenjata. Tapi bagi masyarakat Yogyakarta, mereka memiliki infrastruktur anti kiamat yang jauh lebih canggih, yang tertanam di dalam DNA kultural mereka. Namanya adalah modal sosial dan gotong royong. Hanya beberapa jam setelah gempa, tanpa ada komando dari bupati atau jenderal manapun, warga di setiap RT membentuk sistem bertahan hidup yang luar biasa. Pemuda desa mengumpulkan sisa beras dari puing-puing rumah mereka. Para ibu mendirikan dapur umum darurat menggunakan sisa kayu rumah yang rubuh sebagai kayu bakar. Mereka merawat tetangga mereka yang patah tulang sebelum memikirkan luka mereka sendiri. Mereka makan dari satu kuali yang sama. Para tokoh masyarakat dan guru bertindak sebagai psikologi darurat, meredam kepanikan massal dengan kearifan spiritual, menganggap bencana ini sebagai cobaan untuk mempererat tali persaudaraan. Di saat negara lumpuh total, rakyat kecil inilah yang mengambil alih kemudi. Dapur umum di setiap sudut desa Bantul bukanlah sekedar tempat memasak. Itu adalah monumen perlawanan, sebuah deklarasi kultural bahwa bumi boleh menghancurkan rumah kami, tapi kami menolak untuk kembali menjadi hewan primitif.
Yogyakarta membuktikan kepada dunia bahwa kemiskinan dan bencana tidak selalu melahirkan kejahatan. Solidaritas dan gotong royong berhasil menyelamatkan kewarasan 1 juta jiwa pada minggu pertama. Tapi sayangnya di dunia nyata, Anda tidak bisa membeli batu bata, semen, dan baja menggunakan kearifan lokal. Membangun kembali 150.000 rumah yang hancur membutuhkan uang tunai. Triliunan rupiah uang tunai. Jika pemerintah pusat menggunakan cara lama yang korup, menyerahkan uang itu ke kontraktor-kontraktor raksasa di Jakarta, pemulihan Jogja akan memakan waktu puluhan tahun. Maka, para teknokrat di Bappenas memutuskan untuk mengambil resiko paling gila dalam sejarah manajemen bencana di dunia. Mereka memutuskan untuk memberikan triliunan uang tunai tersebut langsung ke tangan warga.